Guna menyukseskan kurikulum Merdeka Belajar, kelompok kerja Kepala Sekolah K3S, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya menggelar rapat K3S dan siap bersinergi langsung menjalankan berbagai program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua K3S Kecamatan Sungai Kakap Syukur SPDSD dalam sambutannya. Dia mengatakan siap dalam menjalankan dan menindaklanjuti demi mensukseskan program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Dikatakannya K3S selalu memfasilitasi para anggotanya sehingga kegiatan visitisasi maupun akreditasi bisa berjalan sebaik mungkin. Dirinya juga berharap melalui K3S segala informasi bisa lebih cepat diterima seluruh kepala sekolah sehingga setiap sekolah memiliki persiapan. Dengan adanya persiapan yang matang diharapkan hasilnya juga lebih maksimal. Segala informasi dari Dinas Pendidikan akan kita tindak lanjuti dan kita teruskan kepada kepala sekolah, katanya. Kegiatan K3S tersebut berlangsung di Gedung SD Negeri 24 Jalan Pramuka Paritwak Halijah Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Yang dihadiri Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sungai Kakap, Staf Sarana Prasarana Sekolah, Sapras Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Ketua PGRI Kecamatan Sungai Kakap, Ketua K3S Kecamatan Sungai Kakap, serta Kepala Sekolah Sekecamatan Sungai Kakap dan staf beserta Dewan Guru SD Negeri 24 Sungai Kakap. Kepala Sekolah SD Negeri 24 Sungai Kakap Nazarhan SPD kepada wartawan dia menjelaskan bahwa untuk penerimaan siswa baru pembelajaran tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak ada masalah sesuai dengan donasi dan sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tentang penerimaan siswa baru pembelajaran tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun kata Nazarhan yang perlu dipikirkan untuk kedepannya seiring perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta semakin menjamurnya komplek perumahan. Sedangkan luas lahan sekolah SD Negeri 24 ini sangat minimalis yang hanya 1.600 meter persegi dan daya tampung hanya 9 ruang kelas dan 1 ruang kantor dan guru. Ini tentunya tidak seimbang dengan keinginan orang tua calon siswa yang ingin mendaftarkan anaknya nanti ke SD Negeri 24 ini dan ditambah lagi dengan adanya aturan sistem zonasi ini. Untuk itulah Nazarhan menegaskan ini yang harus kita perhatikan dan kita pikirkan bersama ke depannya demi kelangsungan dunia pendidikan di SD Negeri 24 Sungai Kakap yang setiap tahunnya calon siswa baru semakin bertambah, katanya. Dalam rangka PBBB tahun 2022-2023 untuk masalah zona, alhamdulillah mungkin khususnya yang kakaknya atau dokumen kependudukannya yang berdomisili di lingkungan SDN 24 khususnya ini tidak mengalami masalah. Nah, cuman untuk kedepannya ya dengan banyaknya pemukiman baru ya, menjamurnya pemukiman baru di sekitar sekolah ini kemungkinan besar akan membawa dampak untuk sekolah ini kemungkinan istilahnya overload. Nah, tidak mampu menampung jumlah siswa ya. Jadi untuk tahun ini kita memang membuka 3 kelas ya. Walaupun kemampuan sekolah ya sebenarnya hanya 2 kelas, tapi karena kita memikirkan nasib ya calon usia sekolah ini ya harus diselamatkan, maka kita buka 3 kelas. Namun dari 3 kelas yang kita buka itu masih ada sekitar 26 siswa yang usianya 6 tahun ke atas yang belum bisa diselamatkan. Artinya khususnya mau sekolah ke SD 24 ini. Nah, kemungkinan besar orang tuanya membawa ke sekolah swasta. Kalau zonasi kita mengacu kepada peraturan Bupati ya untuk desa Sungai Rengas ini ya
dari wilayah perbatasan antara kota itu sampai ke SD 40 dan 16 itu boleh orang tua memilih tempat sekolah yang ada di Desa Sunarngas ini. Nah, jadi mereka itu berhak untuk memilih sekolah. Nah, namun dalam kebijakan sekolah ini kita prioritas untuk usia yang tinggi, artinya yang 7 tahun ke atas. Nah, maka kita ranking berdasarkan usia, ya. Jadi kemarin di sekolah kami ini karena kita menerima 80 siswa, ada usia 6,4 yang tidak bisa diterima. Zonasi ini berlaku ya apabila usianya sama ya, dan jarak tempat tinggalnya dari tempat dia tinggal dengan sekolah. Nah, itu baru berlaku zonasi, artinya kebetulan sama posisinya di 80. Nah, maka kita ambillah yang terdekat dengan zonasi. Dan alhamdulillah Pak, dari pelaksanaan PPDB selama 4 hari sampai pendaftaran tanggal 4 dan 5 Juni tahun 2022 ini tidak ada masalah, berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Untuk jumlah keseluruhan untuk sekolah kita ini sudah 470 dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, maka ruang belajar yang tersedia kita hanya 9. Sedangkan rombel belajarnya sudah ada 15. Maka dari itu mau tidak mau ya pembelajaran harus pagi dan dilaksanakan juga siang hari. Artinya ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Untuk shift pagi kita utamakan kelas yang rendah, itu 8 rombongan belajar, dan untuk shift yang siang ada 7 rombongan belajar. Ya, utama kelas yang 7. Demikian Pak. Jadi kedepannya tuh kita akan membuat suatu perencanaan berbasis data Pak. Jadi nanti dengan data yang terkumpul kita akan memplot kira-kira sekolah mana yang kira perlu prioritas untuk diberikan bantuan. Terus kedepannya juga tentang permasalahan kita juga dalam proses untuk pensertifikaten tanah sekolah Pak. Dan kita bekerjasama dengan Badan Pertanahan Kabupaten dan pihak BPN Kabupaten Kuburaya. Ya solusi tadi Pak, ya kita akan membuat perencanaan berbasis data ya Pak. Jadi tadi saya masuk sini, saya akan memang benar-benar untuk bagaimana kita bekerjasama, kita membuat database tentang Sapras yang ada di Kabupaten Kuburaya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suratman selaku staf bidang Sapras, tadi ada beberapa poin yang disampaikan kepada mereka, bahwa yang pertama memiliki data geospasial, kemudian diantaranya nih Pak ya, diantaranya kemudian memiliki sertifikat, kemudian foto sekolah, halaman sekolah, kemudian data sekolah yang kira-kira diperlukan pengembangan sekolah ke depannya, dan masuk di dalam Dapodik. Karena kuncinya di Dapodik. Kalau Dapodik kita mengusulkan bagian sekolah yang akan direhab, ternyata masih rusak sedang, rusak ringan, itu biasanya masih diabaikan. Tapi kalau sekiranya rusaknya berat, itu biasanya mendapat prioritas pertama. Jadi kuncinya ada di Dapodik. Dan dari Dinas Pendidikan yang pertama minimal berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juni. Terus yang kedua berdasarkan zonasi. Yang ketiga afirmasi. Kalau berdasarkan zonasi, sepanjang kuota di sekolah itu masih memungkinkan, masih bisa diterima. Tapi kalau sekiranya kuotanya sudah tidak memungkinkan, karena untuk satu kelas sesuai dengan standar pelayanan minimal dalam satu kelas itu berjumlah maksimal 28 orang untuk SD. Kalau lebih dari 28 itu biasanya kebijakan sekolah terkait dengan daya tampung siswa yang ada di sekolah tersebut.
kami K3 SD Kecamatan Sungai Kakap mengucapkan dengan semangat Kepembakol Kuburaya semakin inovatif dan produktif demi mengejar kebahagiaan rakyat. Semoga Kuburaya selalu jaya dan bahagia. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.